Sugeng rawuh, selamat datang. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning di channel Ning Kene Wae. Matur sembah nuwun untuk Anda yang selalu setia menyimak pembacaan kartu-kartunya Mbak Ning. Ini adalah energi alam bawah sadar Anda, bukan berdasarkan primbon Jawa atau ilmu Titen. Jadi itu yang perlu dipahami. Tingkat kecocokan pembacaan kartunya Mbak Ning ini bisa antara 95%, bisa 75%, 50%, atau bahkan tidak cocok sama sekali. Karena memang antara energi orang yang satu dengan orang yang lainnya meskipun wetonnya sama akan sangat berbeda pembacaannya. Mbak Ning kali ini akan coba memberikan pembacaan untuk Anda yang weton kelahirannya hari Minggu. Jadi untuk Anda yang hari Minggu kelahirannya berkumpul di sini, mulai dari pasaran Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Seperti biasanya kita memberikan bacaan agenda untuk per bulan, dan ini adalah agenda akhir tahun untuk bulan Desember. Semoga apa yang terbaca di sini bisa memberikan petunjuk untuk Anda, memberikan manfaat, dan bisa Anda ambil sisi positifnya. Bisa menjadikan pembacaannya Mbak Ning ini adalah untuk motivasi atau untuk antisipasi. Karena jika memang ini belum terjadi kepada Anda, tentunya hal-hal yang terbaca di sini masih bisa dicari solusi atau jalan keluarnya. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk weton Minggu Pon terlebih dahulu. Ada kartu-kartu apa untuk Anda yang wetonnya Minggu Pon di periode Desember, Minggu Pon Desember. Sambil nonton jangan lupa untuk disukai, dikasih jempol videonya Mbak Ning, silahkan. Yang belum subscribe, yang hanya sekedar nonton, ditonyo dulu subscribe-nya, lalu sekalian ditonyo juga loncengnya. Minggu Pon, kartu yang keluar di sini ada Perwira Tongkat. Berikutnya ada Bumi. Dan kartu yang ketiga As Tongkat. Di bagian bawah kartunya di sini ada Si Dungu. Seseorang yang sebenarnya berusaha untuk membuka lembaran baru, menjalani hidup baru, membuka lembaran baru, mencoba untuk menjalani atau mencari pengalaman yang baru. Orang ini sepertinya berusaha untuk membuka lembaran baru, tetapi juga ada rasa kekurang hati-hatian. Karena orang ini terlalu euforia. Merasa mungkin dia sudah punya pengalaman, ya, sehingga untuk membuka lembaran baru itu seperti gampang. Tetapi pada kenyataannya di tengah jalan tentu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Sehingga pesan dari kartu Si Dungu ini adalah mesti berhati-hati untuk Minggu Pon. Khususnya Anda yang mungkin ingin membuka lembaran baru, pindah ke tempat baru, membuka usaha baru, atau apapun yang terkait dengan hal-hal baru. Dengan Perwira Tongkat, Bumi, dan As Tongkat, di sini Mbak Ning lebih merasakan kalau kita bicara energi tentang usaha, tentang pekerjaan, Mbak Ning rasa ada yang berusaha untuk terburu-buru di Desember ini. Semacam karena mungkin sudah terlalu banyak atau terlalu lama menunggu sih. Sehingga di sini ingin segera ada pergerakan yang cukup cepat. Sudah tidak mau lagi menunggu karena sepertinya sudah merasa siap menerima tantangan yang ada di depan. Itu terkait pekerjaannya, usahanya, atau bisnisnya. Kita coba lihat, kita keluarkan di sini 3 kartu. Mulai dari kartu yang pertama ada Raja Hati, lalu di sini ada Ratu Koin, dan ada 9 keriting. Ya, ada semacam energi penekanan di sini. Ada yang mungkin tertekan dengan target. Di beberapa bulan sebelumnya, entah itu usaha atau mungkin
tentang karir dan pekerjaan, ada yang tidak memenuhi target sehingga mendapatkan tekanan dari pimpinan, dari bos, dari atasan, seperti dikejar-kejar. Makanya di sini ada yang mengusahakan terburu-buru untuk menyelesaikan, mengusahakan terburu-buru untuk sebuah perubahan, mengejar sesuatu. Khususnya ini mungkin akhir tahun, jadi semacam hasil atau target di akhir tahun. Harus banyak laba, keuntungan, itu yang dikejar. Jadi ini tentang penetapan target. Kalau Anda bekerja ikut orang, ya bisa saja Anda dikejar-kejar target bos Anda supaya bisa segera menyelesaikan pekerjaan, supaya bisa terbayar dengan segera, semacam itu. Karena kalau tidak selesai-selesai, nanti sudah ganti tahun, susah lagi untuk nagih ke klien, misalnya begitu. Ke pihak ketiga itu nanti akan susah lagi. Makanya di sini Anda seperti menyelesaikan pekerjaan dengan terburu-buru supaya kekejar begitu ya, sebelum pergantian tahun. Itu yang Mbak Ning lihat. Agak sedikit ada emosi-emosinya sedikit untuk pekerjaan ini. Ada rasa marah-marah sedikit juga, seperti itu. Ada rasa sedih, galau, bimbang juga, sampai tidak bisa tidur, ada di sini energinya ke arah-arah sana. Itu untuk Minggu Pon. Sementara kalau kita bicara soal hubungan, di sini ada kartu bumi. Kita coba klarifikasi dengan 2 kartu. Minggu Pon. Kartu yang keluar di sini ada Ratu Sekop dan 7 Wajik. Ratu Sekop dan 7 Wajik ini bercerita tentang sebuah keputusan yang harus dibuat setelah menunggu sekian lama. Mbak Ning merasakan kalau ini Anda masih sendiri, masih belum punya pasangan, tidak ada pacar, tidak ada suami atau istri. Mbak Ning merasakan ada sesuatu yang akan terjadi di bulan Desember, ya, dimana ini adalah fase baru. Fase lama Anda tinggalkan. Mungkin yang masih sendiri ini punya niat atau tekad untuk berpasangan lagi, bisa saja. Sementara kalau Anda yang sudah berpasangan, sudah punya pasangan, ini sepertinya di bulan Desember merencanakan untuk membeli aset baru bersama-sama pasangannya. Tidak tahu apakah beli motor baru, beli rumah, beli lemari baru, atau beli kasur baru, tidak tahu. Seperti itu, tapi ini keputusan bersama dan dinikmati bersama juga. Itu nje Minggu Pon. Sekarang kita coba lihat untuk faktor keuangannya. Di situ ada As Tongkat. Kita keluarkan 2 kartu untuk keuangan. Di sini yang keluar adalah 3 Hati dan Jack Wajik. As Tongkat ini adalah income, pendapatan, penghasilan, kesempatan yang Anda sudah genggam. Tetapi genggamnya ini masih ngawang, masih semacam belum tertancap begitu loh, belum tertancap di bumi. Anda masih menggenggam aja. Bisa saja ini penghasilan tambahan yang tidak tetap, bisa saja yang dihasilkan dari beberapa pertemuan dengan kawan, beberapa pertemuan dari undangan-undangan semacam itu, bertemu dengan relasi kolega. Tetapi ini adalah income tambahan. Nah, kalau supaya ini bisa jadi penghasilan tetap, ya Anda harus tancapkan ini ya, dincepno seperti itu. Karena di sini juga ada Jack Wajik. Jack Wajik ini sudah siap Anda tangkap dan sudah siap Anda jadikan income yang tetap. Cuman nanti bagaimana cara Anda untuk bisa menancapkannya sebagai penghasilan tetap. Penghasilan tambahan ini bisa berlangsung lama, semacam itu. Di bagian bawah kartunya Mbak Ning melihat di sini ada 10 sekop ini tentang pengeluaran yang cukup besar, tentang beban berat ya, terkait pekerjaan ya Anda punya beban dan tanggung jawab yang berat. Demikian juga ketika ini berhubungan dengan hubungan asmara, percintaan, Mbak Ning rasa ini juga tentang tanggung jawab. Bicara tentang tanggung jawab, apakah Anda sudah siap untuk memikul tanggung jawab? Kalau ini tentang uang, berarti memang pengeluaran Anda di Desember akan cukup banyak,
tapi ada income tambahan yang mungkin nggak bisa memenuhi semuanya, tapi cukup membantu. Ya, kita coba lihat pesan terakhir untuk Minggu Pon. Ada pemurnian di sini. Kita coba baca sama-sama sih. Saatnya membuang racun-racun dalam tubuh dan pikiran. Tarik nafas yang dalam lalu lepaskan semua rasa khawatir, stres, dan kesedihan dalam setiap hembusan nafas. Nikmati anugerah pemurnian kembali. Ini mungkin tentang usaha, bisnis, pekerjaan yang akan dikejar target di akhir tahun. Karena bagaimanapun juga ini akan cukup membuat Anda stres di periode Desember Minggu Pon. Siapkan energi untuk ini. Mbak Ning rasa cukup untuk Minggu Pon. Yang wetonnya Minggu Wage sudah berkumpul di sini untuk Minggu Wage. Ini energi pembacaan bulan Desember. Perlu dipahami juga kalau ini energinya bisa maju mundur, mungkin sudah dialami oleh teman-teman Minggu Wage, tetapi ada yang sedang terjadi pada teman-teman Minggu Wage atau bahkan belum terjadi. Nah, kalau belum dirasakan energinya, apapun pembacaan di sini ya mesti Anda menyiapkan diri. Bisa dijadikan motivasi atau antisipasi. Minggu Wage Desember. Ada si dungu. Selanjutnya Mbak Ning tarik satu kartu saja, atau mungkin ini tidak bisa dilepas. 7 koin dan ada 9 tongkat. Kita lihat bagian bawah kartunya, yang terlihat adalah raja. Ini adalah raja tongkat. Seseorang yang punya power, seseorang yang sebagai pengambil keputusan, seseorang yang bisa bersikap tegas, memutuskan sesuatu, punya posisi. Dia sangat tahu bagaimana cara mengendalikan situasi. Ini adalah sosok yang berwibawa juga, sosok raja ini, karena dia juga punya wewenang, punya wewenang, sangat dihargai. Punya anak buah mungkin seperti itu. Ini bisa saja energi Minggu Wage, bisa juga energi orang-orang yang terkoneksi dengan Minggu Wage. Itu energi secara umum untuk Minggu Wage di Desember. Sekarang kalau kita bicara soal sidung, soal usaha, ada beberapa Minggu Wage yang akan membuka usaha baru mungkin. Ada peluang atau kesempatan yang dilihat untuk menjalani usaha baru. Kalau tentang pekerjaan, ini mungkin ada yang mendapatkan pekerjaan. Sudah nganggur lama dapat pekerjaan. Tetapi untuk yang sudah sekarang ini mungkin saja bekerja, kemungkinan pindah kerja juga bisa di Desember. Kita coba lihat lebih detail lagi untuk Minggu Wage di pekerjaannya. 2 kartu ada 10 keriting dan di sini ada 6 sekup. Iya, ini sebuah perbaikan. Mbak Ning lebih merasakan energi perubahan untuk membuka lembaran baru, menjalani pekerjaan baru atau usaha baru. Ada kesuksesan di sini, ada ekspansi. Mungkin ini semacam perluasan. Bisa saja usaha yang membuka cabang baru. Seperti itu. Setelah tahun 2022 sampai bulan November atau sampai bulan Oktober itu merasa terpuruk, merasa karirnya tidak berkembang, di Desember ini adalah saatnya untuk bangun lagi, saatnya untuk bangkit lagi, melakukan ekspansi atau perluasan. Itu pekerjaan Minggu Wage atau usahanya. Sekarang Minggu Wage kita coba ke sisi hubungan. Di sisi hubungan ini Mbak Ning melihat kalau dengan adanya 7 koin, Anda sedang memperhatikan sesuatu, memperhatikan target, memperhatikan seseorang mungkin. Ini kalau misalnya Anda masih sendiri, masih belum berpasangan, belum punya kekasih, belum punya pacar, Mbak Ning rasa ada seseorang yang sedang Anda perhatikan, sedang cukup menarik perhatian Anda di sini.
menarik perhatian Anda. Intinya Anda juga sedang menunggu tanda-tanda dari si dia. Karena di sini ada 6 wajik. Mbak Ning melihat di sini akan ada respon yang baik untuk yang masih sendiri. Jadi sebaiknya bagaimana Mbak Ning? Kalau di sini Anda hanya diam, terlihat menunggu saja, coba Anda pancing dengan hal yang lain supaya orang yang Anda perhatikan itu bisa dekat begitu loh. Kalau yang berpasangan, kita coba lihat yang berpasangan di sini ada 8 sekup, di mana ini adalah tentang komunikasi. Minggu Wage, perlunya komunikasi antara Anda dengan pasangan Anda di periode Desember ini perlu ditingkatkan. Karena kelihatannya sudah saling lama diam, sudah saling lama hanya memperhatikan saja, tidak ada pembicaraan dari hati ke hati. Jadi komunikasi yang perlu ditingkatkan untuk Desember buat yang berpasangan. Kalau di sini kita bicara soal keuangan, kita lihat di situ ada 9 tongkat. Kartu yang keluar adalah Joker. Lalu ada 3 hati. Soal uang di sini, Mbak Ning merasa Anda membutuhkan suntikan dana. Jadi, ada banyak pengeluaran ini yang harus Anda penuhi, yang harus Anda bayar, tetapi Anda tidak bisa memenuhi semuanya, butuh skala prioritas atau bantuan dari orang lain. Bantuan dari orang lain ini bisa dari teman, dari sahabat, keluarga, teman lama, kolega Anda, ya, untuk bisa membantu dana segar seperti itu. Karena kartu Joker ini adalah suntikan dana, sesuatu yang baru juga gitu, yang harus bisa Anda sediakan. Itu untuk Minggu Wage. Di sini ada 3 sekup di bagian bawah kartu. Perlunya rencana-rencana itu bukan hanya dipikirkan, tetapi juga dilakukan dengan penuh perhitungan. Jadi kalau Anda di bulan Desember ini berencana akan membeli rumah, akan membuka usaha yang lain, atau mungkin ingin meningkatkan sesuatu, Anda harus merencanakannya dengan betul. Ini adalah perencanaan masa depan. Kalau rencananya mau sekarang, mau Desember ini, sepertinya masih belum saat yang tepat. Perlu waktu menunggu. Entah Anda punya rencana apa. Jadi untuk rencana yang Anda tuju, yang Anda gapai, Desember ini masih belum menjadi saat yang tepat. Minggu Wage, pesan untuk Minggu Wage di Desember. Hukum ketertarikan. Setiap pikiranmu adalah investasi yang akan menghasilkan baik atau buruk, karena itu tanamlah dengan bijak. Anda bisa memilih pikiranmu dan menyelaraskannya dengan cinta, damai, dan harmoni. Ini penting. Intinya teman-teman Minggu Wage ini tidak boleh negatif thinking, tidak boleh berpikiran yang aneh-aneh, yang buruk-buruk, karena itulah yang nanti bisa terjadi. Jadi tetap berpikiran positif, tetap dengan bijaksana untuk menginginkan sesuatu, berhati-hati dengan harapan. Doa-doanya mesti baik, jangan doa-doa yang buruk, nyukurno tanggane. Doa yang jelek untuk tetangganya itu tidak boleh sama sekali. Karena itu nanti doa yang baik akan kembali ke kita. Doa yang buruk juga akan kembali ke kita juga, seperti itu. Ini pesannya untuk Minggu Wage. Silakan diambil yang positifnya saja. Mudah-mudahan terbantu. Minggu Kliwon, teman-teman sudah berkumpul. Kalau sudah nonton dari awal sampai sekarang, kira-kira yang mana yang cocok untuk Anda? Karena energi banyak orang, jadi kemungkinan terbolak-baliknya, tertukar-tukar sangat mungkin. Jadi disimak pembacaannya dari awal sampai akhir nanti begitu. Sekarang gilirannya untuk Minggu Kliwon di Desember itu ada pesan-pesan seperti apa untuk teman-teman yang wetonnya Minggu Kliwon. Apabila teman-teman ingin untuk mendapatkan pembacaan secara pribadi, Mbak Ning juga sudah membuka, tetapi dengan persyaratan berbayar. Nomor WA adminnya ada di video ini untuk pembacaan pribadi berbayar atau tidak gratis. Itu persyaratannya, dan juga ada persyaratan yang lain juga. Yang penting memahami
cara atau pola pembacaannya Mbak Ning. Begitu nggih. Minggu Kliwon. Kita coba lihat Minggu Kliwon. Desember. Kematian. Pembantu pedang. Sembilan tongkat. Dan di bagian bawah kartunya di sini ada energi Ratu Koin. Seseorang yang sangat amanah yang Mbak Ning bisa lihat di sini. Seseorang yang bisa pegang janji, bisa dipercaya, seseorang yang sangat nyaman secara finansial, mapan, rezekinya banyak, punya banyak uang, aset, atau apapun yang sudah dia miliki, dia bisa mendapatkan semuanya. Ini adalah Ratu Koin. Ini bisa energi Anda, bisa juga energi orang-orang yang terkoneksi dengan teman-teman yang wetonnya Minggu Kliwon. Di pekerjaan atau usaha, Mbak Ning melihat ada kematian. Beberapa teman yang mungkin bekerja dengan orang, di sini Mbak Ning melihat ada badai PHK. Ada badai PHK. Tetapi masalahnya adalah di sini Mbak Ning tidak melihat ada teman-teman Minggu Kliwon yang terdampak seperti itu. Jadi ibarat di tempat kerja Anda itu ada PHK-an, tapi di sini teman-teman Minggu Kliwon bisa selamat, bisa menyelamatkan diri, bisa bertahan. Nah, bertahannya dari apa? Dari PHK? Belum tentu. Ya, bertahan dari apa yang menyebabkan semuanya jadi berantakan. Bisa saja ketika memang PHK itu terjadi, perusahaannya memang benar-benar kolaps. Nah, otomatis kalau perusahaannya kolaps kan teman-teman ini juga kehilangan kerjaan. Tetapi meskipun kehilangan kerjaan, Anda tetap di Desember ini bisa selamat. Tiba-tiba ada yang menawarkan pekerjaan. Tiba-tiba Anda membuka bisnis lain, membuka usaha sendiri. Intinya begitu. Kita coba lihat di sini ada 9 hati dan ada Ratu Hati. Ya, ini semacam sedang menunggu kepastian. Mungkin badai PHK ini ada beberapa teman Anda yang sudah mulai krungu-krungu kabar kalau akan ada PHK-an, pengurangan karyawan atau seperti apa. Begitu, jadi ini menunggu, harap-harap cemas. Ada yang galau juga, ada yang sedih juga, ada yang bagaimana selanjutnya. Anda perlu tenang di sini. Jadi, ketika Anda mendengar atau melihat ada teman yang di PHK atau mungkin memang perusahaan Anda ini akan kolaps begitu, Anda perlu tenang. Karena dengan ketenangan justru Anda akan terselamatkan. Ya. Bagaimana Mbak Ning penyelamatannya? Mbak Ning sih tidak melihat di sini bagaimana penyelamatannya, karena Mbak Ning bukan yang menyelamatkan dan juga bukan Tuhan juga gitu ya Mbak Ning ini ya. Mbak Ning hanya membacakan simbol saja. Tetapi di sini apapun yang terjadi di usaha Anda, di pekerjaan Anda perlu untuk tenang. Supaya apa? Supaya bisa ngudoroso. Apa ngudoroso itu? Bisa merasakan hatinya sendiri. Bisa mencari jalan keluar dan nanti bisa menemukan upaya penyelamatan. Karena di sini energinya Ratu Koin. Ratu Koin. Bisa saja nanti Anda ketika memang benar-benar ada pemutusan hubungan kerja atau kehilangan pekerjaan, Anda justru akan punya jalan untuk bisa menghasilkan rezeki yang lain, yang lebih banyak, berlipat-lipat di bulan Desember. Itu Minggu Kliwon. Kita beralih ke hubungan. Mbak Ning melihat untuk yang masih sendiri, mungkin di Desember itu Anda akan mendengar kabar seseorang akan menikah. Seseorang ini siapa? Seseorang yang mungkin pernah punya jalinan asmara dengan Anda. Ya, bisa jadi mantan, bisa jadi teman tapi mesra.
orang yang Anda taksir, ada kabar yang datang, ada yang menikah begitu ya. Untuk Anda yang masih single, ya sabar-sabar aja, sabar-sabar saja, nje. Ditahan-tahan dulu seperti ini loh. Energi Ratu Koin ini kan orangnya tenang, menahan diri, tenang, ndak emosi, biasa aja, semacam itu. Untuk yang berpasangan, Mbak Ning melihat pembantu pedang ini adalah tentang komunikasi, tentang komunikasi dalam sebuah pernikahan, atau yang masih pacaran mungkin ada pembicaraan menuju ke menikah, kemudian menjadi ratu dalam sehari, di mana di 6 sekup ini Mbak Ning merasa ada perkembangan pesat di hubungan ya, tiba-tiba aja pasangan Anda mengajak untuk ayo jalan-jalan, ayo beli rumah, ayo, nah semacam itu. Mungkin hal-hal yang menuju ke level selanjutnya. Kita coba lihat bagaimana keuangan. Kita coba klarifikasi dengan kartu berikutnya. Ini adalah Jack hati dan ada Ratu Sekup. Ratu Sekup perlunya pengendalian diri, perlunya pengendalian dan manajemen soal keuangan di periode Desember. Ini perlu mengencangkan ikat pinggang. Kalau Mbak Ning rasa antara pemasukan dan pengeluaran ini memang belum seimbang, tetapi tidak minus-minus amat gitu loh. Income-nya ada, tetapi pengeluarannya kok lebih besar sedikit begitu. Jadi perlu ada beberapa pos yang dipotong, beberapa pos yang harus dikurangi. Nah ini As wajik, beberapa pos yang harus dikurangi, beberapa pos yang tidak diperlukan itu perlu dikendalikan, mengencangkan ikat pinggang. Ini yang Mbak Ning lihat untuk keuangannya, karena pemasukannya itu agak sedikit selisih dengan pengeluarannya. Misalnya pemasukannya 10 juta, nah ternyata pengeluarannya kok 11 juta. Wah, yang 1 juta dapat dari mana? Kan mesti cari tambahan ya, semacam itu. Jadi kalau memang bisa di manage dengan baik, dipotong apa-apa yang tidak diperlukan, ya monggo. Minggu Kliwon Desember. Ada pesan apa aja untuk Minggu Kliwon Desember? Monggo kita lihat. Wujudkan mimpi. Mimpimu tampaknya bisa menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kau sadari. Meskipun demikian, mereka perlu dirawat dan sabar dengan prosesnya. Lekaslah bangun dari mimpimu untuk membangun mimpimu. Ya, mimpi itu kan memang perlu diwujudkan. Kalau mimpi hanya jadi bunga tidur aja, ya nggak akan bisa terwujud. Monggo silakan bangkit, semangat lagi untuk teman-teman Minggu Kliwon, apapun situasi Anda. Kita akan coba tarik energi di periode pembacaan Desember. Ya, mudah-mudahan hasilnya baik. Kalaupun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan prediksi Anda, keinginan Anda, dijadikan antisipasi kemawon. Berarti kan Anda belum merasakan energinya. Kalau yang sedang terjadi, ya dijalani, semoga diberikan kekuatan. Minggu Legi Desember. Minggu Legi Desember, kita keluarkan 3 kartu. Ada Perwira Piala, Ratu Piala, ada 7 pedang. Minggu Legi di bagian bawah kartu energi Anda adalah keadilan. Ini adalah sesuatu yang berimbang, sosok yang adil, yang bijaksana, yang bisa menentukan segala sesuatu itu secara berimbang. Secara perspektif atau pandangan, itu juga tidak berat sebelah. Selalu tahu apa yang dilakukan dan ingin selalu ada di relnya. Orang yang jujur, orang yang tulus, itu adalah energi keadilan. Sementara itu, kalau kita bicara soal pekerjaannya atau bisnisnya teman-teman Minggu Legi, Desember ini sepertinya ada sosok yang datang untuk menawarkan kerjasama atau menawarkan bantuan.
menawarkan kerjasama atau menawarkan bantuan. Kita coba klarifikasi dengan kartu yang lain. Di sini ada 10 hati dan 9 keriting. Sepertinya beberapa di antara Minggu Legi yang terjerat masalah, problem-problem di urusan kerjaan atau usahanya, ini akan mendapatkan bantuan orang yang datang. Yang mendapatkan bantuan ini atau yang memberikan bantuan ya kepada Anda ini masih ada ikatan kekerabatan, family atau ya orang terdekat, keluarga, semacam itu. Oke, bisnis, usaha atau pekerjaan. Jadi jangan khawatir ketika Anda merasa Desember itu kok berat sekali di bisnis, di usaha, di pekerjaan. Curhat sama keluarga boleh, siapa tahu nanti keluarga ini bisa memberikan bantuan, bisa mencarikan solusi. Karena di sini Mbak Ning melihat teman-teman Minggu Legi ada beberapa yang sudah buntu, sudah bingung harus bagaimana. Minggu Legi soal hubungan asmara. Di situ ada Ratu Piala dan juga ada Jack Hati, ada 3 keriting. Yang masih sendiri, yang belum punya pasangan. Di sini Mbak Ning melihat Anda akan sangat bahagia. Kenapa? Ketika Anda menyatakan cinta pada seseorang, sepertinya gayung bersambut, akan disambut dengan baik. Demikian juga sebaliknya, Anda yang masih sendiri, tiba-tiba ada yang menyatakan cinta pada Anda, datang untuk serius. Ya otomatis ini juga sesuai dengan harapan Anda, ada kebahagiaan dengan Ratu Piala ini. Sementara bagaimana untuk yang sudah berpasangan, sudah punya pacar, sudah punya istri, suami, ini Mbak Ning merasakan ada beberapa hal yang akan membuat Anda dan pasangan Anda ini semacam berbeda pandangan, berbeda prinsip, tidak sesuai dengan apa yang Anda mau. Ya mungkin ya biasa, kalau 2 orang yang berbeda itu kan tidak bisa gampang untuk disatukan. Di sini Mbak Ning melihat ada yang sedih, ada yang kecewa karena mungkin ada yang ingkar janji juga, ya, ada yang sikapnya berubah, mungkin begitu, atau ada yang katanya dia A, ternyata dia melakukan B, ternyata dia ada di sana, padahal tadi dia bilang ada di situ. Nah, hal-hal semacam itu Mbak Ning melihat ada kegundah-gulanaan lah di periode Desember buat yang berpasangan ini. Tetapi tidak perlu khawatir, masih ada energi-energi kebahagiaan yang dirasakan. Oke. Kita coba lihat bagaimana ekonominya atau keuangannya. Kalau di sisi ekonomi di situ ada 7 pedang. Lalu dijelaskan dengan asekup dan 4 keriting. Pertimbangkan betul-betul ketika Anda akan berinvestasi atau mungkin ada seseorang yang akan Anda bantu. Jadi karena kadang-kadang yang terlihat itu tidak seperti yang dilihat. Mungkin saja orang ini datang untuk menipu, memanfaatkan, memanipulasi Anda. Pertimbangkan betul-betul. Makanya tadi muncul kartu keadilan. Anda mesti bisa melihat kebenaran. Ya, evaluasi dulu. Mungkin orang ini sudah sering memanfaatkan Anda. Sebenarnya Anda bisa introspeksi kok, bisa refleksi, bisa ingat-ingat lagi apa yang sudah dia kerjakan. Membantu hanya sekedarnya, ini bisa di asekup ini. Kalau soal keuangan, berhati-hati saja. Tetapi ini energi orang yang datang untuk menipu, orang yang datang untuk memanfaatkan Anda di Desember ini sangat kuat. Karena 7 keriting dan 7 pedang ini energinya sama. Kita coba lihat Minggu Legi pesan di Desember. Keadilan lagi yang keluar. Supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil, tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Ini penting. Berani berbicara benar. Ya, kalau memang ada orang yang Anda merasa dia ini
sudah terlalu sering memanfaatkan Anda, ya bicara jujur, bicara benar, berani menolak, mungkin seperti itu. Sesuaikan sendiri situasinya teman-teman Minggu Legi, silakan diambil sisi positifnya aja. Yang wetonnya Minggu Pahing, ini energi bulan Desember. Sekali lagi mungkin tidak selalu tepat kejadiannya Desember, bisa saja maju mundur, maksudnya adalah sudah Anda rasakan, sedang Anda rasakan. Tapi kalau memang belum dirasakan oleh teman-teman Minggu Pahing, jadikan bacaan ini sebagai motivasi atau antisipasi. Kita mulai Minggu Pahing. Di energi Desember ini, bagaimana situasi teman-teman yang wetonnya Minggu Pahing? Pembantu pedang, 7 piala, 3 koin. Energi utama di bagian bawah kartu Anda adalah kereta perang. Sangat bagus karena ini adalah energi perubahan yang cukup signifikan. Teman-teman Minggu Pahing sudah siap untuk menerima tantangan di depan. Sudah siap dengan segala resiko. Pindah rumah, pindah kerja, pindah bidang usaha. Ya, kereta perang ini sudah siap dengan segala hal yang ada di depan yang cukup menantang karena Anda sudah punya energi dan sudah punya pasukan, ibaratnya begitu. Di energi pembantu pedang, Mbak Ning melihat kalau di pekerjaan ada kabar atau informasi yang akan didengar oleh teman-teman Minggu Pahing. Mungkin ini bisa terkait juga dengan usaha, silakan disesuaikan sendiri. Kesempatan bagus di tempat kerja atau di usaha atau di bisnis. Ini adalah peluang yang akan menghampiri beberapa teman-teman Minggu Pahing di periode Desember, yang tentunya ini akan mendatangkan kesejahteraan. Dampaknya akan mensejahterakan Anda dan karir Anda dan usaha Anda di pekerjaan semacam itu. Tetapi di sini Anda perlu cerdas juga, karena di 4 hati ini Anda mesti peka, nggak boleh mengabaikan segala peluang. Mungkin beberapa peluang akan datang, tetapi hanya satu peluang yang akan bisa mensejahterakan atau mendongkrak karir Anda. Ini nggih Minggu Pahing Desember. Kalau soal hubungan, di situ ada 7 piala. Kita coba lihat 7 piala ini dijelaskan dengan Raja Wajik dan 6 hati. Yang masih sendiri, di hubungan asmara, Mbak Ning melihat Anda sedang ada beberapa orang atau beberapa alternatif pilihan yang mendekati. Bingung milihnya juga. Kalau Anda tidak hati-hati memilih, ini bisa ibarat tebu pilih-pilih oleh bungkeng. Ya kan, tidak mau yang seperti itu. Jadi hati-hatilah dalam memilih. Jangan tergiur hanya karena orang itu mapan, orang itu punya banyak uang, orang itu kaya raya. Tidak mesti seperti itu. Kemapanan itu tidak mesti bisa menjamin kebahagiaan lahir dan batin. Ya, kalau lahir mungkin bisa, tapi batin belum tentu. Makanya di sini kalau memilih pasangan untuk yang single, khususnya di Desember ketika ada beberapa pilihan, benar-benar pikirkan dan pertimbangkan. Jangan sampai salah pilih. Jangan hanya melihat dari kaya rayanya saja, dari materinya saja. Mungkin perlu mencari informasi tambahan yang lain semacam itu. Sedangkan kalau yang berhubungan dengan pasangan atau istri, suami, pacar, Mbak Ning rasa di sini dengan adanya 6 hati, ini ada seseorang yang datang dari masa lalu. Ada orang yang berusaha masuk di kehidupan Anda dengan pasangan. Mungkin ini bisa dari pihak Anda atau dari pihak pasangan Anda, tetapi ini adalah energi masa lalu, mantan. 1 atau 2. Ya, mantan ini
cukup menjanjikan banyak hal ini. Nah, mungkin ada pertemuan dengan mantan, ngajak ngobrol, ngajak ke sana, ngajak ke sini gitu loh. Ya, karena kereta perang ini juga bisa bercerita tentang sebuah perjalanan. Mungkin Anda bertemu dengan orang masa lalu Anda ketika Anda sedang menempuh perjalanan. Nah, seperti apa perjalanan apa yang Anda tempuh, Mbak Ning tidak tahu karena Mbak Ning juga bukan Tuhan. Ini hanya simbol yang kita baca secara umum saja. Itu nje, waspada dengan adanya pihak-pihak yang berusaha untuk masuk, ini pihak dari masa lalu untuk yang berpasangan. Sedangkan kalau kita bicara soal uang, di sini ada perbaikan, Mbak Ning lihat. Anda berusaha untuk memperbaiki keuangan di sini. Karena Anda ingin membuktikan kepada orang lain bahwa Anda mampu. Anda ingin menunjukkan bahwa ini loh saya. Nah, kayak gitu. Khususnya seseorang yang pernah memanfaatkan Anda. Teman-teman Minggu Pahing, seseorang yang mungkin pernah meremehkan Anda, ini ingin sekali Anda tunjukkan diri Anda bahwa Anda bisa mendapatkan rezeki baru. Anda bisa mencari uang di tempat yang baru, mungkin begitu. Dan Anda bisa memperbaiki kondisi finansial Anda. Ini progres, ini adalah kemajuan. Keuangan Anda juga mengalami kemajuan, tentunya dengan upaya dan kerja keras di 3 koin itu. Kita akan coba lihat pesan untuk Minggu Pahing. Minggu Pahing, apa pesan di Desember ini? Semua baik. Seringkali kebaikan datang dalam penyamaran bentuk persoalan, termasuk untuk hal yang belum Anda mengerti saat ini. Mengapa hal itu harus terjadi? Segala sesuatu terjadi menurut yang seharusnya terjadi, dan yang tersirat pun akan segera Anda ketahui. Jadi apapun yang Anda alami di periode Desember, atau mungkin di kehidupan Anda secara umum, itu selalu ada tujuannya. Ada hikmah baik di dalamnya. Silakan diambil hikmahnya kemawon. Mbak Ning rasa cukup untuk pembacaan weton minggu di Desember. Mulai dari Minggu Pon, Wage, Kliwon, Legi Pahing sudah lengkap semuanya. Entah yang mana yang di bagian manakah yang cocok untuk Anda, karena tidak semua weton-weton yang disebutkan di sini akan bisa plek ketiplek 100%. Silakan diambil yang cocok-cocoknya saja. Matur sembah nuwun. Jangan lupa bisa terus mendukung channelnya Mbak Ning, yang cuma nonton saja, di subscribe, ditonyo juga sekalian loncengnya. Kita ketemu di energi yang lain.